Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami tim 7 kelas Desain Akuntansi J akan membahas tentang Data and Process Modeling. Namun sebelumnya, saya sebagai perwakilan akan memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri Beneta Angelia Zahra dengan MPM akhir 055, lalu ada Lela Ismawati dengan MPM akhir 027, lalu Dea Devira Veronica dengan MPM akhir 061, lalu Salisatul Fitria dengan MPM akhir 067, dan ada Muhammad Fikri Aminullah dengan MPM akhir 264. Materi yang pertama adalah logical versus physical models. Jadi, perbedaan antara model logis dan fisik terletak pada fokusnya, di mana model logis itu menggambarkan apa yang harus dilakukan sistem tanpa memperhatikan cara implementasinya. Nah, sedangkan model fisik itu menjelaskan bagaimana sistem dibangun secara operasional. Ada pendekatan 4 model yang membantu memberikan gambaran jelas tentang sistem saat ini dan sistem baru, meski membutuhkan waktu dan biaya tambahan. Nah, keempat model tersebut, yang pertama itu fisik model dari sistem saat ini, yang kedua logic model dari sistem saat ini, yang ketiga logic model dari sistem baru, dan yang keempat fisik model dari sistem baru. Selanjutnya ada data flow diagram, di mana analisis sistem itu menggunakan berbagai teknik grafis untuk menggambarkan sistem informasi. Nah, salah satu metode yang populer digunakan adalah dengan menggunakan diagram aliran data atau DFD. Eh, Diagram aliran data ini itu menggunakan berbagai simbol untuk menunjukkan bagaimana sistem mengubah data masukan menjadi informasi yang berguna. Jadi sebuah DFD atau diagram aliran data itu menunjukkan bagaimana data bergerak melalui sistem informasi, tetapi tidak menunjukkan logika program atau langkah-langkah pemrosesan. Nah, sekumpulan DFD itu menyediakan model logis yang menunjukkan apa yang dilakukan sistem, bukan bagaimana sistem melakukannya. Nah, perbedaan ini penting karena fokus pada masalah implementasi pada tahap ini akan membatasi pencarian desain sistem yang paling efektif. Baik, yang pertama adalah data flow diagram simbol. Jadi, simbol proses di data flow diagram simbol atau DFD itu menunjukkan kegiatan mengolah data. Jadi bentuknya dia tuh kotak dengan sudut membulat seperti oval dan berisi nama-nama proses seperti menghitung gaji, memverifikasi pesanan. Nah, proses ini tuh bisa sederhana, bisa juga rumit. Dan dia tuh berisi aturan bisnis yang nanti mengubah data tuh menjadi output atau menjadi hasil. Tapi data flow diagram ini tidak menunjukkan isi proses secara rinci. Jadi hanya input dan outputnya aja. Karena itu simbol proses disebut black box. Nanti kita tahu apa yang masuk dan apa yang keluar, tapi tidak tahu cara kerjanya di dalamnya. Nah, jadi di gambar sebelah ini yang simbol proses dalam DFD itu ada contoh simbolnya yaitu calculate pay atau menghitung gaji. Jadi dia tuh kegiatannya untuk mengolah data dan menghasilkan keluaran. Namanya berupa kata kerja. Jadi kalau ada kata sifat atau kata benda tunggal. Nah, penjelasan nama proses itu bisa terdiri dari kata kerja dan kata benda tunggal. Nah, contoh prosesnya itu seperti menghitung tren penjualan, klaim asuransi, verifikasi pesanan. Nah, di bawah itu ada black box. Jadi, black box itu berisi input dan output. Jadi input dan outputnya itu terlihat, tapi isi proses di dalam black box-nya tadi itu tersembunyi. Jadi kita tidak bisa melihat. Maka dari itu disimbolkan seperti router jaringan. Lalu selanjutnya, data itu menggunakan 4 simbol dasar yang mewakili proses, aliran data, penyimpanan data atau data store, dan entitas. Jadi terdapat beberapa versi simbol di FD yang berbeda, tapi semuanya memiliki tujuan yang sama.
Baik, selanjutnya adalah data flow symbols. Jadi aliran data di DFD itu adalah garis panah yang nantinya menunjukkan perpindahan data. Setiap proses itu harus punya data masuk dan data keluar, harus punya input dan output. Kalau proses tidak punya input dan tidak punya output, atau inputnya tidak masuk akal untuk menghasilkan output, itu berarti salah dan tidak boleh ada di data flow diagram. Contohnya ada spontaneous generation, itu berarti dia tuh berproses tapi tanpa input. Lalu black hole itu proses tanpa output. Dan kalau proses dengan input yang tidak cukup untuk hasilnya, maksudnya tidak masuk akal, itu namanya gray hole. Nah, di sebelah sini ada contoh yang benar. Jadi ada input, lalu ada proses, lalu output. Input, proses, output. Seperti itu. Selanjutnya ada data store symbol. Jadi data store itu adalah tempat penyimpanan data dalam DFD atau data flow diagram. Nah, data ini disimpan karena nantinya akan dipakai oleh proses yang lain. Bentuk simbolnya itu kotak datar terbuka di sebelah kanan. Jadi sebelah kanannya itu tidak ada garis hitam yang seperti mentabeli kotak tersebut. Nah, namanya itu biasanya berupa kata benda jamak. Nah, setiap data store itu harus terhubung ke sebuah proses terlebih dahulu, lalu dia punya aliran data masuk dan keluar. Ada kesalahan yang biasanya terjadi di data store. Biasanya dia tuh ada dua data store itu langsung terhubung tanpa adanya proses. Nah, data store juga tidak punya input atau output. Tapi ada pengecualian untuk data yang berisi tabel pajak. Maka dari itu hanya punya aliran data keluar. Untuk itu diperbolehkan. Nah, contoh yang selalu seperti yang ada di bawah ini di bagian incorrect, dan yang benar adalah yang bagian correct. Harus setelah ada proses itu dia tetap ada proses lagi di bawahnya dan menghasilkan output ya teman-teman. Kalau seperti yang dibenar, kalau yang disalah ini dia hanya stuck di data store symbol. Baik, yang terakhir adalah data entity symbol. Jadi entitas dalam DFD itu hanya boleh pihak luar sistem, seperti pelanggan atau pasien, atau juga sistem lain. Jadi mereka itu nanti bisa memberi data ke sistem atau menerima hasil dari sistem. Biasanya simbolnya kotak dan dibuat 3D dan harus terhubung ke proses lewat panah aliran data. Entitas itu tidak menunjukkan proses internal mereka, cuman titik awal atau akhir data aja. Contohnya, pelanggan kirim pesanan, sistem proses, hasil dikirim ke pelanggan. Yang kedua, sistem pembelian kirim data, sistem akun utang simpan dan proses. Yang penting, entitas itu tidak berdiri sendiri, harus selalu terhubung ke proses. Nah, ini yang contoh salah dan benarnya sudah aku masukkan juga. Berikutnya, saya akan membahas tentang data flow diagrams, a contact diagram, dan diagram 0 DFD diagram 0. Jadi, pembuatan data flow diagram itu bertujuan menggambarkan aliran data dan proses dalam sistem secara jelas dan terstruktur, dengan mengikuti aturan penamaan, penyusunan simbol, serta pembatasan kompleksitas agar mudah dipahami. Partisipasi pengguna sangat penting untuk memastikan model yang dihasilkan akurat, sederhana, dan sesuai kebutuhan. Lalu untuk konteks diagram itu adalah gambar tingkat atas dari sistem informasi yang menunjukkan batasan yang ruang lingkup maksudnya, dan entitas eksternal serta aliran data masuk dan keluar tanpa menampilkan data store internal. Kompleksitas diagram ditentukan oleh jumlah entitas, data flow, serta tingkat interaksi antar komponen dalam sistem. Nah, selanjutnya itu DFD merupakan pengukuran lebih detail dari konteks diagram, yang menampilkan proses internal aliran data dan data store dalam sistem. Diagram ini
membantu memperjelas interaksi antar komponen, menunjukkan hubungan parent-child diagram, serta memecahkan logika sistem menjadi unit kecil yang nantinya dapat diterjemahkan ke dalam kode program. Selanjutnya ada drawing lower level DFD, yang mana kumpulan diagram alur data tingkat bawah ini itu didasarkan pada sistem pesanan. Nah, untuk membawa drawing lower level DFD ini itu menggunakan dua teknik. Yang pertama itu adalah teknik leveling dan yang kedua adalah teknik balancing. Nah, untuk teknik leveling sendiri itu adalah proses menggambarkan serangkaian diagram yang semakin rinci hingga semua elemen fungsional dasar teridentifikasi. Lalu, teknik yang kedua adalah teknik balancing, di mana seperti namanya balancing yaitu menjaga keseimbangan, menjaga konsistensi di antara sekelompok DFD dengan cara memastikan bahwa aliran data yang masuk dan keluar itu sesuai dengan benar. Di sini ada contoh dari teknik leveling dan balancing. Yang pertama ini pada gambar sebelah kiri itu adalah contoh dari gambar leveling yang mana dimulai dari customer, lalu customer akan melakukan order, lalu masuk pada tahap pertama yaitu verify order. Nah, dari verify order ini akan eh, bisa ke assemble order ataupun ke prepare reject notice. Nah, perbedaannya adalah ketika order diterima, itu akan masuk ke tahap 1.3 yaitu assemble order. Tetapi apabila order ditolak, itu akan masuk kepada tahap yang kedua, yaitu 1.2 prepare reject notice. Yang mana setelah prepare reject notice ini akan dikembalikan ke customer. Lalu selanjutnya pada assemble order itu akan masuk ke produk, mana ada change pada inventory, lalu akan meminta detail produknya pada tahap verify order. Lalu setelahnya dari produk akan mengirimkan picking detailsnya ke assemble order. Lalu assemble order akan mengirimkan picking listnya ke warehouse. Lalu untuk balancingnya sendiri, di sini itu ada terdapat persamaan untuk gambar atas dan gambar bawah, yang mana untuk apply payment-nya itu akan sama dengan post payment-nya, yang mana uh, sama-sama akan berkaitan dengan pembayaran. Jadi di sini akan berkaitan dengan sales department, lalu ada berkaitan dengan bank, sama akan berkaitan dengan accounting. Kemudian, apa saja elemen-elemen yang menyusun data dictionary? Yang pertama ada dokumentasi elemen data, di mana setiap elemen data dalam kamus data itu wajib dicatat secara rapi. Ada analis yang lebih suka menulisnya itu di form secara manual atau online. Ada juga yang langsung memakai case tool. Intinya, apapun medianya, tujuannya itu tetap sama, yaitu memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang data. Hal-hal yang biasanya dicatat, misalnya nama standar elemen data, alias atau nama lain yang mungkin digunakan, tipe data beserta panjangnya, misalnya kayak apakah angka, huruf, atau biner seperti suatu suara atau gambar, kemudian ada nilai, default misalnya pelanggan baru. Selanjutnya ada hal-hal mengenai apa saja yang menyusun kamus data. Yang pertama ada dokumentasi elemen data, yang dimana setiap elemen data yang ada di kamus data ini itu wajib dicatat dengan lengkap. Cara pencatatannya itu bisa berbeda-beda. Ada analis yang lebih nyaman menuliskan dalam formulir manual atau online, ada juga yang langsung memasukkannya ke dalam case tool. Tujuannya tetap sama, yaitu memberikan informasi yang jelas, terperinci, dan mudah dipahami mengenai data dan proses yang membentuk sistem. Dalam dokumentasi ini, biasanya dicatat beberapa atribut penting, misalnya nama standar elemen data yang bermakna bagi pengguna, alias atau nama lain yang sering digunakan, ada tipe dan panjang data, ada nilai default yang akan muncul jika pengguna tidak memasukkan data, hingga domain atau nilai yang diperoleh.
Selain itu, dicatat juga sumber data, siapa yang berhak mengakses atau memperbaruinya, siapa pengguna yang bertanggung jawab menginput data, serta deskripsi tambahan jika diperlukan. Yang kedua ada dokumen aliran data atau data flow. Selain elemen data, setiap aliran data dalam sistem itu perlu dicatat dalam kamus data. Dokumentasi ini tuh berisi nama aliran data seperti yang ditampilkan dalam DFD, di mana deskripsi singkat mengenai tujuannya, serta alias atau nama yang mungkin dipakai. Aliran data juga mencatat asal dan tujuan, misalnya berasal dari proses tertentu dan berakhir pada entitas atau data store. Setiap aliran data ini biasanya membawa sekumpulan elemen data yang disebut record. Record ini biasanya dijelaskan secara terpisah agar bisa dipakai ulang oleh beberapa aliran data. Yang selanjutnya ada dokumentasi data store. Data store yaitu tempat penyimpanan data dalam DFD juga harus dicatat dengan jelas. Dokumentasi ini biasanya meliputi nama store, deskripsi tujuan penggunaannya, serta alias atau nama lain yang mungkin dikenal. Selain itu, juga perlu dicatat atribut-atribut data yang masuk atau keluar dari data store, serta volume dan frekuensi datanya. Misalnya, berapa banyak record yang disimpan dan seberapa sering diperbarui. Kemudian ada dokumentasi proses, di mana setiap proses yang ada dalam DFD itu perlu didokumentasikan. Hal-hal yang biasanya dicatat adalah nama proses sesuai di DFD, deskripsi singkat mengenai tujuan proses tersebut, serta nomor proses yang dipakai sebagai referensi untuk menunjukkan hubungan antar level sistem. Dokumentasi proses juga menjelaskan aliran data yang masuk dan keluar dari proses tersebut, khususnya untuk proses primitif. Catatannya lebih rinci karena memuat langkah-langkah pemrosesan dan logika bisnis yang digunakan dalam proses tersebut. Kemudian ada dokumentasi entitas, di mana entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem juga perlu dicatat. Dokumentasi ini tuh berisi nama entitas sesuai yang ada di DFD, deskripsi singkat mengenai fungsinya, serta alias atau nama lain yang mungkin digunakan. Selain itu, dicatat juga aliran data yang masuk ke entitas maupun yang keluar dari entitas. Kemudian yang terakhir ada dokumentasi record, yang dimana record ini tuh adalah kumpulan elemen data yang saling terkait dari proses bersama. Misalnya data karyawan yang terdiri dari nama, alamat, dan gaji. Karena data flow maupun data store biasanya berisi record, maka record juga harus didokumentasikan di kamus data. Hal-hal yang dicatat itu meliputi nama record, deskripsi singkat mengenai isinya, alias atau nama lain, serta daftar semua elemen data yang termasuk di dalam record tersebut. Dengan begitu, struktur data dalam sistem bisa dijelaskan dengan lebih jelas dan konsisten. Di poin selanjutnya yaitu mengenai dokumentasi laporan atau report sekaligus benefit. Selain data, aliran, proses, entitas, dan record, laporan itu juga perlu didokumentasikan. Laporan ini biasanya berisi informasi yang diolah dari data yang sudah masuk ke sistem, kemudian disajikan dalam bentuk yang bisa dibaca dan dimanfaatkan oleh pengguna. Dokumentasi laporan itu mencatat nama laporan, tujuannya dibuat, siapa yang berhak menerima atau mengakses laporan tersebut, format atau bentuk laporannya, misalnya tabel kah, grafik, atau ringkasan teks, serta frekuensinya, apakah laporan itu dibuat harian, mingguan, bulanan, atau hanya ketika dibutuhkan. Dengan dokumentasi laporan yang jelas, organisasi ini tuh bisa memastikan bahwa setiap informasi penting tersaji tepat waktu dan sesuai kebutuhan penggunanya, sekaligus menjaga keamanan data karena hanya pihak tertentu yang bisa mengakses laporan tersebut. Selanjutnya adalah proses description tools in modular design. Nah, di modular design yang ada persegi panjang yaitu langkah atau proses, dan untuk yang berbentuk berlian yaitu suatu kondisi atau keputusan, dan yang dipanah yaitu logika mengikuti garis sesuai arah. Nah, untuk yang pertama ada urutan, yaitu penyelesaian urutan sekuensial langkah satu demi satu atau lebih langkah-langkah mungkin mewakili subproses yang berisi struktur logis tambahan. Dan yang kedua ada seleksi, yaitu penyelesaian salah satu dari dua atau lebih langkah proses berdasarkan hasil pengujian atau kondisi. Dan yang ketiga ada literasi, yaitu penyelesaian langkah proses yang diulang sampai kondisi tertentu berubah.
Dan yang selanjutnya ada struktur English. Nah, struktur English adalah subset dari standard English yang menggambarkan proses logis dengan jelas dan akurat. Nah, struktur English dapat membantu deskripsi proses menjadi akurat dan mudah dipahami oleh pengguna dan pengembang sistem. Nah, pedoman dalam penggunaan struktur English itu yang pertama adalah gunakan hanya 3 elemen dasar, yaitu urutan, seleksi, dan iterasi yang tadi saya jelaskan. Dan yang kedua adalah gunakan identasi untuk meningkatkan keterbacaan, dan yang ketiga adalah gunakan kosakata terbatas, yaitu termasuk istilah standar yang digunakan dalam kamus data dan kata-kata spesifik yang menggambarkan aturan pemrosesan. Selanjutnya adalah decision tables. Nah, tabel keputusan ini tuh struktur logis yang menampilkan setiap kombinasi kondisi dan hasil. Analisis sering menggunakan tabel keputusan untuk menggambarkan suatu proses dan memastikan bahwa mereka ini telah mempertimbangkan semua situasi yang mungkin, seperti Microsoft PowerPoint, Word, atau Excel. Nah, untuk yang tabel pertama, yaitu tabel dengan satu syarat. Jika suatu proses memiliki satu kondisi, hanya dua kemungkinan, ya atau tidak, entah kondisi tersebut ada atau tidak. Jika hanya ada dua aturan, misalnya untuk memicu perhitungan lembur, kondisi prosesnya mungkin apakah jam kerja lebih dari 40, jika ya perhitungan dilakukan, jika tidak ada perhitungan. Nah, selanjutnya untuk tabel dengan dua syarat, yaitu yang pertama, itu tempatkan nama proses di bagian atas kiri sebagian judul, dan yang kedua masukkan kondisi di bawah judul dengan satu kondisi per baris untuk mewakili status pelanggan dan ketersediaan produk, dan yang ketiga masukkan semua kondisi potensial Y or N untuk kondisi tersebut. Setiap kolom mewakili kemungkinan bernomor yang disebut aturan, dan yang keempat tempatkan tanda X di area entry tindakan untuk setiap aturan untuk menunjukkan apakah pesanan akan diterima atau ditolak. Nah, untuk tabel dengan 3 syarat, yang pertama ada studi setiap kombinasi, kondisi, dan hasil. Ketika ada aturan dengan 3 kondisi, hanya 1 atau 2 di antaranya yang mungkin mengontrol hasil dan kondisi lainnya tidak relevan. Dan yang kedua, jika ada kondisi yang tidak mempengaruhi hasil, tanda dengan garis miring means seperti yang ditunjukkan pada tabel pertama di gambar 5.32 yang ada di sebelah. Dan yang ketiga, sekarang gabungkan dan bernomor ulang aturan seperti yang ditunjukkan pada tabel kedua di gambar 5.32 yang ada di gambar. Selanjutnya ada decision trees, yaitu representasi grafis dari kondisi, tindakan, dan aturan yang terdapat dalam tabel keputusan. Nah, decision trees ini tuh menampilkan struktur logika dalam berbentuk horizontal yang menyerupai pohon dengan akar di sebelah kiri dan cabang-cabang di sebelah kanan. Dan decision trees dibaca dari kiri ke kanan dengan kondisi di sepanjang cabang dan tindakan di sisi kanan. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.